Halo, selamat pagi, siang, sore maupun malam. Perkenalkan, saya Rizal Wijaya dari kelas 11 MIPA 1 SMA Dharma Putra. Ingin memberikan pendapat atau tanggapan tentang video live Instagram di IG Serdeni bersama narasumber Ciwidia. Ciwidia merupakan alumni SMA Dharma Putra yang sekarang tuh kuliah di Universitas Bunda Mulia semester 4 jurusan Ilmu Komunikasi. Ciwidia juga bekerja di PT Pralon di bagian marketing. Pada saat masa pandemi kayak gini, kita tuh bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, kuliah dari rumah. Menurut Ciwidia, kita tuh kaget dengan pembelajaran kayak gini. Ya, gimana nggak kaget ya? Soalnya kan kita baru pertama kali belajar kayak gini juga. Sekarang tuh kalau belajar di rumah tuh lebih banyak tugas, lebih banyak membuang uang juga, lebih banyak kuota yang keluar karena harus upload video atau foto. Mungkin sebagian besar murid juga banyak yang mengeluhkan karena tugasnya yang sangat menumpuk atau banyak. Walaupun tugasnya menumpuk dan banyak, kita tidak boleh patah semangat. Kita terus tetap semangat menjalani pandemi kayak gini. Ciwida juga ngasih tips buat kita agar kita tetap semangat di masa pandemi kayak gini. Tipsnya itu ada dua ya. Yang pertama tuh kita tuh harus berpikir untuk masa depan. Yang kedua tuh kita harus dapat membagi waktu dengan sebaik-baiknya, mendahulukan kepentingan mana yang penting dan kepentingan mana yang tidak penting. Oke, kita bahas tips yang pertama. Menurut pendapat saya sendiri, kita terus berpikir untuk masa depan atau kedepannya. Kita tuh kedepannya mau kuliah atau kerja. Kalau kita memilih kerja, otomatis di perusahaan atau PT itu kita bakal bergabung dengan tim yang angkatan lebih muda atau angkatan lebih tua, atau bahkan ada yang lebih senior daripada kita. Oleh karena itu kita harus belajar untuk, ya kalau kita masuk perusahaan tiba-tiba ditanya nggak tahu apa-apa kan percuma juga gitu perusahaan merekrut kita untuk menjadi anak buahnya atau menjadi karyawannya. Oleh karena itu kita tuh harus belajar untuk dapat menguasai materi-materi yang ada di perusahaan itu. Tips yang kedua itu cara membagi waktu dengan sebaik-baiknya. Ya kita kalau kita tidak dapat membagi waktu dengan cara sebaik-baiknya, kita bakal keteteran. Maksudnya gimana? Jadi tugas hari ini harus selesai, jadi diulur-ulur jadi besok. Tugas yang harusnya besok selesai diulur lagi jadi lusa. Jadi itu banyak tugas yang harusnya bisa diselesaikan dengan cepat, jadi malah ditunda-tunda, malah makin lama. Ya, malah akhirnya kan dia omelin sama guru mapelnya kan. Oleh karena itu kita harus dapat membagi waktu dengan sebaik-baiknya. Nih contohnya ya, misalnya di hari Senin ada mapel A, B, C, dan D. Mapel A itu deadline itu hari Senin itu juga. Mapel B dan C itu hari Selasa. Mapel D itu deadline-nya hari Rabu. Coba bayangin kalau kita nggak ngerjain tugas mapel A, malah kita main game atau nyantai-nyantai yang lain, jadi bakalan tugas A nggak dikerjain, malah bakal jadi keteteran dong tugas B dan C dan D. Jadi kita tuh harus mendahulukan hal-hal yang penting. Kalau tugas A kita kerjain, otomatis setelah selesai tugas A kita dapat mengerjakan tugas B dan C dan D. Kalau semua tugas selesai, kita bisa bermain atau bisa nyantai, bisa mikirin buat besok tuh ada tugas apa lagi. Kita juga dapat belajar, dapat main game. Tanggapan saya mengenai pandemi yang sekarang terjadi. Pandemi sekarang terjadi itu banyak menyusahkan orang, terutama yang kerja, yang lainnya, yang wirausaha jadi banyak yang tutup, jadi banyak yang bangkrut.
terutama di bidang pendidikan sih. Jadi UN jadi nggak ada, terus lulus online sekarang. Terus sekarang tuh banyak yang patah semangat karena ya yang tadi dibilang, karena banyak tugas yang menumpuk, apalagi deadline itu hari itu juga, jadi itu harus dikerjain dengan ekstra. Dari capek otak, capek tenaga, capek pikiran juga. Bagaimana cara kita semangat dan bahagia pada keadaan ini? Satu itu terus memikirkan hal-hal yang positif, jauhi pikiran buruk. Jadi kita terus pikirin itu hal-hal yang baik-baik aja, berpikiran positif, jangan negatif mulu. Yang kedua tuh kita tuh harus banyak berdoa. Jadi tuh kita harus banyak berdoa agar pandemi ini cepat selesai, cepat tuntas, nggak ada korban bertambah lagi, nggak ada yang meninggal lagi, nggak ada yang positif lagi. Jadi semua bisa keadaan normal, wirausaha bisa pada bangkit lagi, pendidikan bisa bangkit lagi, bisa bersekolah lagi, bisa ulangan lagi, bisa ketemu teman-teman. Yang ketiga itu memotivasi diri sendiri untuk menjadi lebih baik. Jadi kalau kita tuh harus memotivasi diri kita sendiri jadi lebih baik. Maksud memotivasi diri sendiri untuk menjadi lebih baik yaitu, jadi itu kita harus memotivasi diri kita sendiri agar mau belajar lebih banyak tentang ilmu-ilmu yang lainnya. Yang keempat tuh mengerjakan sesuatu dengan mood yang baik. Kalau kita ngerjain moodnya lagi buruk atau lagi bad mood atau lagi males, tuh jadinya tugas tuh nggak ada yang selesai, malah akhirnya tuh domelin guru kan, deadline-nya juga kan hari itu juga. Kalau ngerjain mood baik, contohnya gini, kalau kita lagi ngerjain mood yang baik, otomatis kita tuh bakal nyari jawaban itu sampai ketemu. Kalau lagi mood yang nggak baik, otomatis udahlah ntar aja, nyontek ke temen, ntar aja lah, lagi males main game dulu. Yang ada itu tugas bukannya selesai, malah makin banyak. Menurut Ciwidya, pada saat ini perubahan itu dimulai dari diri sendiri untuk menjadi lebih baik, agar cita-cita kita tercapai, membanggakan orang tua juga,